Coba nanti minum, rutinkan aja selama 2 minggu itu. Wih, Masya Allah. Efeknya itu dari jantung ya, tulang apalagi, sendi, lambung, otak. Lambung Anda nanti masalah lambungnya juga akan selesai insya Allah dengan itu. Tulang, sendi, kolagen, kulit akan kenceng. Tiroid itu kan salah satu masalah di iodin. Kan gitu. Maka cari mineralnya apa? Beberapa jenis mineral-mineral ini Bapak Ibu sekalian ya tadi ya hubungannya dengan penyakit ya. Dan penyakit-penyakitnya itu juga bukan penyakit biasa-biasa saja ya. Tadi saya cerita tentang apa ya? Kaldu tadi itu. Nah, kaldu itu ya kaldu tulang ya. Nanti kapan-kapan coba buat deh. Minimal tuh 6 jam lah. 6 jam. Itu, Masya Allah itu apa ya, bukan obat, tapi itu sumber kolagen yang sangat bagus. Kaldu tulang, ya, tulang. Tadi sudah jelaskan tulang apa ya. Nah itu nanti Anda masak, kasihlah bumbu, kasih apa ya, kasih ya, rempah-rempah lah gitu kan. Nah tapi ada tapinya, kolagen itu disintesisnya atau metabolismenya akan jauh lebih optimal kalau dia dikasih 2 atau 3 jenis mineral. Ya, yang pertama tuh dan vitamin ya. Yang pertama vitamin C. Vitamin C. Yang kedua boron, Br. Boron sama kuper. Kuper itu tembaga. Ya. Nah, di mana dapatkan 2 atau 3 mineral atau vitamin tadi itu? Ya kalau vitamin C paling gampang cabai. Jadi nanti Anda masukin, coba nanti minum, rutinkan aja selama 2 minggu itu. Wih, Masya Allah. Efeknya itu dari jantung ya, tulang apalagi, sendi, lambung, otak. Modal kaldu, air kaldu itu. Kayaknya kalau beli tulang mahal nggak sih? Enggak kok. Enggak, setahu saya nggak mahal-mahal amat. Bahkan mereka kan sebagian dibuang juga, nggak pakai. Gitu. Nah, vitamin C-nya dari cabai. Ya, biar nggak terlalu pedas, cari cabai yang nggak pedas-pedas banget lah gitu ya. Kan sekarang banyak cabai nggak pedas. Ya, cabai nggak pedas gara-gara apa? Hah? Gara-gara tanahnya udah rusak. Ya, saya kadang-kadang kalau pas lagi makan apa gitu ya, makan tahu, gitu. Tahu itu kan bukan tahu, ya tahu biasa lah ya. Itu kan pakai dikasih cabai itu, makan satu, kok ada pedes-pedesnya cabai itu? Karena tadi soil erosion, erosi tanah, ya nutrisi sudah habis. Kupernya sama boronnya itu dapatkan dari beef, hati apa? ya, ya hati lah, hati sapi, hati ayam, paling mudah hati sapi aja. Cara minumnya gimana? Cara makannya gimana? Itu dimasak tuh 6 jam, 8 jam atau 16 jam. Udah masak dia, Anda kasih tadi apa namanya bumbu-bumbu ya biar enak ya. Lalu Anda tumis lah mungkin. Tumis si beef tadi tuh. Ditumis pakai apa? Pakai ghee. 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 Itu lemak hewan. Tumis api kecil aja sampai matang. Prinsipnya tadi apa? Slow cook. Ya. Mudah-mudahan paham maksud slow cook ini. Saya dari tadi ada lihat ibu-ibu yang opo iki slow cook gitu. Kemarin saya pergi ke Blitar. Ada urusan tapi akhirnya disuruh ngisi pengajian. Tapi untung nggak ngisi pengajian, cuman di situ
Untung nggak disuruh ngisi pengajian. Soalnya di spanduknya ditulis dihadiri oleh Dr. Zaidul Akbar. Oh itu saya segrogi-groginya kemarin. Karena depan tuh ibu-ibu orang-orang kampung gitulah. Groginya kenapa? Karena mereka pakai bahasa Jawa kromo. Itu kan waduh kayak orang wayang gitu loh. Turun sedikit lah, nggak wayang-wayang banget gitu ya. Saya bilang ini pertama kali saya ngisi pengajian grogi saya bilang. Tapi untung saya nggak ngisi pengajian, kan nggak ngisi pengajian, kan dihadiri. Jadi saya bilang saya sudah hadiri kan. Saya ngisi 5 menit 7 menit apa gila saya turun dari panggung itu. Gitu. Orang-orang kampung tuh saya bilang kita tuh punya wine syariah saya bilang. Wine. Anggur alkohol itu kan di surga kan minuman kita itu khamar lisyaribin, khamar yang tidak memabukkan itu. Bos mereka tanya sama kiainya gitu kan, wah itu apa wine syariah apa ya, fermentasi sebenarnya ya. Kombucha itu kan alkohol, cuman kita bikin itu tuh kan bukan untuk minum alkoholnya, jadi nggak masalah kombucha. Atau mungkin yang pernah bikin kulit nanas itu loh, diapain? Coba nggak tahu. Kulit nanas diapain? Dibuang? Jangan dibuang. Oh, itu keren itu. Kulit nanas dipotong. Iya dipotong lah, diambil. Waktu Anda potong nanas, kulitnya diambil. Sebelum Anda potong, cuci dulu benar-benar bersih-bersih tuh kulitnya itu. Anggaplah ini nanas, Potong, kan sisa sisinya dia tuh. Ya, kalau saya kadang-kadang sekarang motong nanas, saya dulu jago motong nanas, karena saya suka nanas. Jadi zaman sekarang nggak banyak laki-laki yang mau bersabar motong nanas itu. Jadi kalau mau ngajarin suaminya sabar, suruh potong nanas. Tapi sekarang bukan males, saya mau cepat sedikit gitu kan. Jadi motong nanas itu agak tebel, sehingga sisinya langsung habis sekalian. Karena toh yang saya makan bonggolnya. Gitu, ilmunya begitu. Ah, itu tuh udah dapat tuh, kan ini intinya apa kulitnya. Anda masukin, potonglah agak kecil gitu, cuci udah bersih ya, masukin ke dalam toples. Ya. Berapa yang ada 2-3 potong tadi itu, terus dikasih air, dikasih molasses atau mungkin gula aren juga nggak apa-apa. Secukupnya aja lah. Terus masukin ke situ, nanti ditutup. 3 hari dia akan jadi, sebenarnya ini bukan minuman asli kita, cuman hati-hati juga dengan alkoholnya. Namanya tepache. Pernah dengar? Tepache. Itu rasanya kayak soda-soda gitu ya, fermentasi. Makanya minuman fermentasi itu enak sebenarnya. Ya. Karena dia mengandung bakteri juga. Jadi bakteri itu sebenarnya salah satu sumber kebahagiaan atau produsen kebahagiaan dalam tubuh kita. Jadi kalau Anda mau bahagia, makanlah bakteri atau minumlah bakteri. Dokter minum tiap hari, hampir tiap hari saya minum. Jadi saya di rumah ada probiotik, saya minum air kayak begini, saya masukin, udah saya minum. Jadi minumnya sama habas soda, sama zaitun. Tiap hari itu begitulah kerjaan saya pagi-pagi. Jadi kalau ditanya sehari berapa kapsul yang saya makan, bisa hampir 20-30 kapsul sehari. Tapi dikit sebenarnya. Karena kalau minumnya zaitun 5 kapsul, 7 kapsul kan nggak sampai 1 sendok loh itu. Kan kapsul hitungannya. Jadi kayaknya banyak banget. Jadi kadang sekali minum itu habas sodanya ada 3, ada 5, minyak zaitunnya 5 atau 7 kapsul, PCO-nya 5 atau 7 kapsul, terus ada lagi yang lain beberapa yang saya minum. Tiap hari begitu. Kenapa? Ya janganlah saya ngomongin sehat, tapi saya nggak sehat kan repot. Gitu. Jadi air probiotiknya itu saya kasih air putih kayak begini, saya kasih madu lagi sedikit, diglokin gitu. Nah tepache itu nanti tutup 3 hari. 3 hari dibuka, ambil kulitnya tadi, saring, itu udah enak banget diminum tuh. Ya,
Tapi seingat saya ada batasannya juga, soalnya kalau berlebih itu nanti juga dia bisa alkoholnya tinggi banget. Ya, hati-hati, harus belajar ilmunya. Tapi itu salah satu minuman penghuni surga dalam surat Al-Insan itu adalah khamr li syaribin, khamr yang tidak memabukkan. Ya, nah itu fermentasi itu salah satunya sebenarnya. Dia ada alkoholnya juga, gitu. Ya, nah itu tadi, kan tadi kita bahas tentang kaldu tadi kan. Kaldu tadi itu, berarti dalam kaldu tadi kira-kira banyak gak mineralnya? Oh berlimpah ruah itu. Ada magnesiumnya, ada kupernya, ada zinknya juga ada besinya juga ada, ya seterusnya lah. Nah itu ada minum, sudah disaring gitu kan. Berapa banyak? Sehari 100 cc. 1 cc. Terus beefnya tadi itu, livernya tadi kan ada potong-potong. Kalau kita kan biasanya kalau hajatan tuh kan ada tuh hati kentang apa namanya? Ini nggak pakai kentang, ya cuman masaknya pakai ghee. Kalau nggak ada ghee pakai VCO. Ghee itu tulisannya GHEE, ghee. Ya lemak hewan. Ya. Terus disangrai gitu kan, udah matang dia, dicemplungin sini juga nggak apa-apa. Cemplungin masuk sini sih. Hatinya tadi itu makan. Boron dapat, kuper dapat, ya. Itu misalnya kayak begitu caranya. Jadi diminum. Cara minumnya gini, bismillah, begitu inilah. Haus. Gambarannya begitu. Minum tiap hari. Lambung Anda nanti masalah lambungnya juga akan selesai insya Allah dengan itu. Tulang, sendi, kolagen, kulit akan kenceng. Kalau seandainya kolagen ini juga sebenarnya salah satu protein atau apalah gitu ya. Dia juga sangat bagus dalam ngencengin kulit. Ya. Jadi salah satu, saya punya guru tuh yang beliau tuh hampir tiap malam, cowok, ya laki-laki gitu, tiap malam tuh dia maskerin pakai gamat. Ya, gamat yang cair. Ini semoga nggak dipotong lagi nih, jualan gamat dipotong lagi. Gamat cair itu nanti diolesin. Nanti dia kalau Anda pakai gitu ya, jadi kayak ketarik gitu loh. Tuh. Sebenarnya nggak perlu yang sintetik, di alam tuh udah banyak banget. Ya Anda butuh vitamin E misalkan. Itu di mana? Di alpukat. Alpukat itu kalau mau pakai mau pakai buat masker bisa juga. Udah tau lah yang biasanya bermain di kosmetik gitu ya. Jadi nggak usah yang nggak usah yang aneh-aneh. Jadi banyak sekali Bapak Ibu sekalian beberapa jenis mineral-mineral itu yang kalau kita klasifikasikan itu ada sekitar 17 mineral yang kita butuhkan, essential mineral ya. Kalau mau catat silakan catat. Nanti kalau mau cari sumbernya atau ya sumber mineral tadi silakan, karena waktu kita nggak cukup juga ini ya. Tapi saya akan kasih 1-2 poin saja yang kaitan dengan mineral ini yang sangat kita perlukan ya. Nah ada 7 makro mineral ya. Kalsium, klorida, ya, magnesium, fosfor, potasium, sodium sama sulfur. Itu kalsium, klorida, ya, magnesium, fosfor, potasium itu kalium ya, sodium sama sulfur itu makro mineral. Kemudian 10 trace mineral ya. Trace mineral ini dia nggak dibutuhkan dalam jumlah banyak, tapi dia kalau sedikit saja bisa bikin masalah. Tadi sudah disebutkan satu tadi, kuper contoh ya. Ada kuper, ada krom ya, ada kobal, ada fluoride. Fluoride itu aslinya kita butuhkan. Ya. Sumber fluoride yang paling gampang yang kita bisa dapatkan di mana? Siwak. Iodin yang kita biasanya pakai kalau buat luka.
Itu mereknya, usah sebut. Tapi aslinya iodin itu mineral. Nah, pertanyaannya dapatnya dari mana? PCO. Nah, berarti ya pola pikirnya sih. Kalau kita kekurangan mineral kayak begini akibat ini, jadinya begini, akhirnya penyakitnya muncul. Berarti misalkan ada orang tiroid itu kan salah satu masalah di iodin. Kan gitu. Maka cari mineralnya apa? Berarti orang tiroid bagus dong minum PCO, bagus. Gitu pola pikirnya. Jadi ketika dapat satu ilmu gitu ya, aplikasinya apa, itulah bisa bahasa ilman nafi'ah itu kayak begitu. Ilmu yang bermanfaat. Dia menyelesaikan masalah. Ya. Jadi kromium, kubal, kuper, fluoride, iodin, iron ya besi ya, mangan, kemudian selenium sama zinc. Itu kurang lebih ya. Nah, karena sudah hampir jam 10:30 saya dikit ya, cepatin dikit. Nah, ada beberapa mineral itu yang juga sangat ya berkaitan dengan penyakit yang saya jelaskan, termasuk salah satunya itu adalah tadi magnesium sudah ya. Kromium, krom. Coba lihat tuh. Krom, nah kita lihat. Tadi ada saya sebut chloride nggak? Ada kan? Biasanya itu dia berikatan sama natrium. Natrium chloride, ya natrium klorida. Itu banyaknya di mana? Bukan banyak ya, salah satu sumbernya ya adalah rumput laut. Ya, rumput laut atau seledri. Itu juga tinggi chloride itu. Kemudian sulfur. Nah, sulfur ini pentingnya apa? Gini, ketika kita matahari nih, kita butuh matahari untuk metabolisme, sintesis berbagai macam hormon, enzim segala macam, dia butuh sulfur. Ya. Nah, pertanyaannya, sulfurnya dapatnya dari mana? Banyak. Jadi sebelum Anda berjemur, bahasa gitu, atau sebelum atau sudah Anda berjemur, itu makan sulfur dulu. Berarti bagus dong saya makan sabun belerang. Bukan. Sumber sulfur itu apa? Garlic, bawang putih, ya, dan bawang-bawangan, bawang bombay, bawang apa lagi? Itulah bawang-bawangan, bawang merah, ya. Kemudian apa lagi? Telur, ya. Berarti kalau sekarang ibu-ibu mau makan telur, bagusnya telur apa? Bebek sama ayam kampung kalau mau dapatkan full sehatnya. Tapi kalau mau dapat senangnya dan minyaknya, telur dadar. Sekarang itu juga sudah ada kan yang rice cooker slow cooker kan. Itu udah bener itu sebenarnya, dan dia punya dandangnya itu kan dari stainless steel apa gitu kan. Nggak pakai apa tadi? Teflon, subhanallah, kurang kopi saya mungkin. Itu ya, kemudian Brussels sprout, itu ada kayak bunga itu loh. Ya, apa bentuknya kayak apa ya? Ya mirip-mirip brokoli lah. Itu contohnya ya. Kemudian tadi ada saya jelaskan tentang apa tadi? Krom ya. Nah, krom ini banyak di mana? Ini yang jarang banget kita konsumsi. Krom tuh sebagian besar, kalau saya lihat di datanya itu paling banyak terdapat pada seafood. Jadi berarti, nah carilah seafood ya, yang apa tuh namanya, yang bebas logam berat.
Jadi kan sekarang banyak yang jualan ikan-ikan frozen gitu ya. Bagus aja, cuman kalau saya biasanya ada sumber yang saya dapatkan, biasanya dia ambil dari daerah timur, Kendari apa segala macam yang nggak terlalu banyak logam beratnya gitu loh. Di sini juga nggak apa-apa sih, kalau ada, yang penting seafood. Contohnya apa? Lobster gitu, oyster, itu banyak kromnya itu. Udang, ya. Bahkan udang tuh sebenarnya kulitnya juga bagus dimakan. Jadi kalau makan udang, otaknya jangan dimakan. Nanti jadi otak udang. Saya nggak tahu kenapa itu muncul ya, dasar otak udang gitu kan. Apa masalah dengan udang? Gitu-gitu udang juga bermanfaat di alam. Gitu loh. Otak udang. Kemudian apalagi krom ya. Nah ini dia nih. Black pepper, lada hitam. Molus, nanti coba lihat. Molus itu juga tinggi krom tuh. Nanti dilihat aja di browsing ya, dilihat molus itu apa. Atau ada lagi namanya mussels. Mussels itu tulisannya MUSSELS. Nanti coba lihat. Itu kerang yang agak panjang itu loh. Warnanya hitam. Apa ya kalau bahasa kita ya? Kerang bambu kali ya. Nanti coba di browsing sekarang, coba lihat mussel. MUSSELS. Ya, ketemu nggak? Mussels. Di online ada yang jual itu. Saya lihat tadi.